saya, Bu. Oh Hadir. Ya, selamat malam, Shalom. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Hari ini sebuah kehormatan kami bisa didapat kesempatan untuk memberikan sedikit kesaksian malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indria Maria Sanger. Nah, ini suami saya yang sangat handsome, Josh Kurniawan ya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri kita dulu. Jadi kalau kita itu kelihatannya muda, tapi sebenarnya kita udah cukup tua ya. Kami udah punya anak 2, yang satu umurnya 8 tahun, yang satu 5 tahun. Orang-orang nyangka kita masih sekolah, masih SMA. Tapi sebenarnya kita udah tua, udah hampir 40 tahun. Nah, malam hari ini kami mau sedikit memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja. Malam ini kita kasih judul kesaksian kita itu mujizat Tuhan di dalam kerukunan. Nah, kami menikah tahun 2011. Dari awal kami menikah, kami membangun hidup kami itu di atas kaki kami sendiri. Jadi kami menikah dengan biaya kami sendiri, kami membeli rumah dengan biaya kami sendiri, kami bekerja bekerja itu benar-benar di atas kami berdua, di atas kaki kami berdua. Nah, hal yang luar biasa, Tuhan mengizinkan bisnis kami growing, kami bisa membeli rumah, bisnis berjalan dengan baik, sampai akhirnya kami melihat pekerjaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan keluarga kami. Nah, berikutnya kayaknya kamu yang ceritanya supaya seimbang ya. Oke. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara semuanya. Nah, jadi itu cerita yang lagi happy-happynya itu dari 2011. Enggak sih, dari awal kita nikah juga sebenarnya udah ada banyak bumbu-bumbu dalam pernikahan ya. Jadi terus tapi puncaknya di tahun 2018. Jadi tahun 2018 ketika bisnis kami grow, jadi kami bisnis kami di tekstil. Hari itu 2018 kita lagi expand bisnis kita. Tapi di 2018 itu juga satu pukulan terbesar dalam keluarga, pernikahan, juga dalam bisnis kita. Jadi di 2018 itu kita ditipu. Jadi ya kalau di bisnis pasti beberapa mungkin ada yang mengalami atau ada yang tahu bahwa ya kita dimakan. Jadi orangnya beli barang dari kita, tapi udah nggak dibayar, nah kayak gitulah. Dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Dan jumlah itu yang harus akhirnya kami, karena kejadian itu, singkat cerita, kami harus menjual rumah kami satu-satunya. Jadi kami cuma punya satu rumah, itu pun belum selesai cicilannya. Jadi kami masih nyicil, tapi hari itu kita harus jual rumah karena kita jadi uang yang itu yang ditipu tadi, yang dimakan orang, itu harus kita bayarkan dan kita harus jual rumahnya akhirnya. Dan di situ kayaknya sedih banget, pukulan yang besar banget buat kita, karena itu rumah hasil kerja keras kita bayar DP-nya, kita doain, bahkan sebelum rumahnya dibangun, kita udah datang ke sana, kita udah doain. Jadi sedih banget waktu tahu bahwa rumah itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh, yaitu rumah itu harus dijual supaya utang bisnis kita bisa terbayarkan. Jadi, nah di hari-hari itu 2018 itu tahun yang sangat struggle, sangat seru buat kita berdua, terutama di pernikahan kita, karena tekanan gitu besar, jadi banyak konflik yang terjadi. Jadi akhirnya ngomong dikit, Indri ngomong sedikit, ngomongin soal ini gimana, uang gimana, segala macam. Wah, saya langsung meledak gitu, karena hari itu isu tentang finance, uang itu begitu sensitifnya buat kita berdua, karena kita lagi struggle banget hari itu. Jadi, nah setelah itu akhirnya kita memutuskan buat jual rumah. Di situ sedih banget, paling sedih kalau lagi pas udah mau malam-malam lihat anak-anak lagi tidur, aduh kayaknya sedih banget kalau mereka harus pindah dari rumah ini, terus kita mau kemana ya, sampai hari itu kita belum tahu kita harus kemana. Beli rumah kayaknya nggak mungkin, karena udah habis semua. Akhirnya
Tuhan ingetin satu ayat. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita semua pasti udah hafal ayatnya. Beberapa ini jadi ayat pegangan. Nah, izinkan saya buat share ayat ini malam hari ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat itu begitu kuatnya, kerasnya, berbunyi buat kita berdua hari itu. Jadi hari itu kita lagi dalam keadaan konflik ya. Jadi lagi tegang, lagi seru lah hari itu, lagi struggle banget. Ayat ini bunyi banget. So Tuhan bilang kalau engkau hidup dalam kerukunan, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Saya beberapa kali udah dengar ayat ini, udah tahu juga tentang ayat ini. Cuman akhirnya hari itu bunyi banget ayat itu buat kita berdua. Nah, hari itu malam itu saya bertanya-tanya, kenapa Daud ibaratkan berkat itu sebagai minyak dan embun. Nah, akhirnya saya merenung, akhirnya Roh Kudus bicara keras. Akhirnya setelah itu kita sadar bahwa minyak itu hari itu, di zaman itu, minyak adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. So hari itu kita percaya bahwa rumah buat kita sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Dan embun itu bicara soal, jadi Gunung Hermon dan Gunung Sion. Kenapa Gunung Hermon dan Gunung Sion? Nah, Gunung Hermon dan Gunung Sion itu terpisahkan. Jadi di antara Gunung Hermon dan Gunung Sion itu ada sebuah lembah yang luas, yang panjang dan kering. Jadi it is impossible, sangat enggak mungkin untuk embun dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Jadi embun di ayat ini bicara tentang ketidakmungkinan atau mujizat atau sesuatu hal yang mustahil. Hanya kalau ada turut campur tangan Tuhan, baru embun dari Gunung Hermon bisa sampai ke Gunung Sion. Kalau enggak, it is impossible, enggak mungkin. Jadi embun bicara soal ketidakmungkinan. Hari itu saya bicara, iya, rumah satu hal yang mahal. Dan kalau mau beli rumah, itu satu hal yang enggak mungkin, mustahil. Jadi akhirnya kita berdoa, oke, kita mau hidup dalam kerukunan. Oke, hari itu kita memutuskan untuk hidup dalam kerukunan. Kita belajar untuk handle konflik dengan baik, kita belajar untuk gimana kita hidup di dalam kerukunan, di dalam kesepakatan. Akhirnya, di akhir tahun 2018, puncaknya justru Tuhan bekerja luar biasa ya. Di akhir hari itu lagi mau Christmas, lagi mau Natal. Kita nggak tahu kita harus pindah kemana, mau kontrak rumah atau apa, kita masih bingung. Akhirnya Tuhan pertemukan kita dengan seseorang yang saya pikir it is amazing, itu campur tangan Tuhan banget. Akhirnya dari situ Tuhan izinkan kita membeli rumah tanpa DP. Jadi harusnya ada DP yang harus dibayarkan kan kalau kita beli rumah dengan cicil. Nah ini tanpa DP. Dan kita beli rumah itu jauh di bawah harga pasarnya. Jadi orang itu kayak kasih rumahnya buat kita. Of course ada harga yang harus kita cicil juga, ada harga yang harus kita bayar. Dan akhirnya setelah itu, oke, kita sanggup bayarnya. Dan tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, rumah itu besarnya, luasnya 2 kali lebih dari rumah kita sebelumnya. Jadi benar banget, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, bahkan sesuatu yang nggak mungkin, yang mustahil. Kalau kita hidup dalam kerukunan, izinkan saya bilang bahwa saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam kerukunan, maka sesuatu yang mahal, sesuatu yang mustahil akan Tuhan kerjakan. Bahkan bukan Tuhan kerjakan, di firman-Nya, di akhir firman itu dikatakan Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan berkat itu mengejar kehidupan kita. Tuhan perintahkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang mustahil datang dalam kehidupan kita. So, mengencourage banget
kita as a husband, wife, suami istri, sebagai satu keluarga juga sama anak-anak, mari hidup dalam kerukunan. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Itu sih sharing kita malam hari ini ya. Ada yang mau komentar? Mungkin satu ayat terakhir, kita diingetin banget bahwa di Roma 8 ayat 28 bilang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah, struggle atau apapun itu, saya cuma percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Thank you buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa.